Hello guys, welcome back to my channel. So, di kesempatan kali ini, teman-teman pernah nggak sih uh, berpikir atau kepikiran, kenapa sih ketika kita sudah daftar ke sebuah aplikasi, kemudian kita bisa mendapatkan rekomendasi teman? Nah, padahal kan kalau dipikir-pikir, uh, aplikasi tersebut tidak tahu gitu siapa saja sih teman-teman saya atau kerabat saya dan lain sebagainya, tapi aplikasi tersebut bisa merekomendasikan. Nah, simpelnya adalah ketika kita memfollow seseorang atau mengikuti seseorang, nah orang tersebut akan dianalisis relasinya terhadap akun-akun yang lain itu seperti apa. Nah, dari misal kayak saya memfollow akun A, kemudian akun A memfollow akun B. Nah, bisa jadi saya direkomendasikan kepada akun B tersebut karena ada relasi yang menyatukan dari kita ke B itu, yaitu melalui A. Jadi sistem secara tidak langsung merekomendasikan si B itu untuk di-follow oleh saya karena ada kemungkinan saya bisa kenal ataupun memiliki relasi dengan si B juga. Nah, untuk mungkin memecahkan itu lebih lanjut, saya memiliki sebuah quote singkat dan mudah pastinya. Jadi ini adalah sebuah testing untuk mengecek relasi sebuah akun tersebut. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah import library, udah pastilah. Jadi TweetPy itu pastinya untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan Twitter, karena di sini kebetulan saya menggunakan Twitter untuk sebagai media atau alat untuk membantu memberikan informasi tersebut. Kemudian Panda ini untuk membuat sebuah data frame atau istilahnya kayak semacam tabel di Google Colab ini. Kemudian sistem sys ini untuk membantu sistem lah. Jadi kayak contohnya ini di bawah, ketika kita mau upload file dari yang file ada di konten ini, kita cukup tinggal syspath append terus nama filenya. Nah, kemudian saya ingin memasukkan file encryption. Nah, ini isinya adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk autentifikasi Twitter itu sendiri. Nah, untuk autentifikasinya aja itu diperlukan apa aja sih? Ada consumer key, ada consumer secret, kemudian ada set access token juga yang berisi access token sama access token secret. Nah, kemudian ini akan dikirim untuk autentifikasi dan ini untuk menunggu. Jadi ketika kita sudah mencapai batas limit, kita akan otomatis menunggu untuk dibuka kembali limitnya, mungkin setelah beberapa durasi waktu semacam kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah cara dimana untuk mendapatkan ID saya. Nah, akun saya kebetulan namanya I am Vincenzo. Langsung aja. Jadi kita, nah sebelumnya harus nah setelah itu kita akan mendapatkan ID kita. Nah, ketika kita memanggil function get user ini sendiri, kita akan mendapat return yang berupa file JSON. Nah, di dalam file JSON itu sendiri banyak sekali informasi dari kita, kayak misalnya biodata, nama, habis itu ID dan lain sebagainya, itu terdapat di JSON tersebut. Nah, jadi mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk membuat API itu sendiri itu cukup mudah. Jadi nanti tinggal membuka developer Twitter ya. Nanti di situ ada panduan atau guide cara untuk membuat API itu seperti apa. Nah, kemudian kita ingin mencari tahu followers saya itu ada berapa. Nah,
Caranya itu cukup dengan kita memasukkan ID kita ke user list, kemudian kita looping, kita cari ada berapa follower kita. Setiap kali ada follower, nanti kita akan menyimpan di dalam follower list. Jadi saya memiliki 7 orang follower atau pengikut. Nah, untuk menghasilkan datanya sendiri tinggal kita enter ini, kemudian akan keluar. Nah, ini adalah sama seperti ID saya yang di atas 7905 bla 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 bla. Nah, sedangkan yang di belakang ini adalah ID dari follower saya. Jadi ini totalnya ada 7. Jadi ini follower saya ada 7. Nah, kemudian yang ini untuk membuat edge list atau penghubungannya. Jadi kalau di tabel itu biar ada biar menjadi graph gitu. Jadi ketika dari tabel dipindah ke graph, kita menggunakan ini from pandas to edge list. Jadi edge list itu adalah penghubung. Jadi kayak kalau sebuah akun ini bisa kita sebut sebagai node, sedangkan yang menghubungkan antara node tersebut kita sebut dengan edge. Nah, mungkin lebih jelasnya setelah kita membuat ini, memvisualisasikan, kita bisa lihat ini adalah yang titik ini yang merupakan node, kemudian yang penghubung antar node ini disebut edge atau path atau ya apapun itu, tapi yang umum itu disebutnya edge, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita gunakan untuk mencari koneksi. Jadi ini akan berfungsi untuk mencari followers. Nah, ini misalnya node di sini, dia akan dicari lagi teman-temannya itu siapa aja. Nah, begitu pula yang akun yang lain di sini nanti akan dicari-cari lagi, dipencar-pencar. Nah, karena ini menunggu ada rate limitnya, mungkin saya akan lanjut kembali ketika proses ini atau pencarian pembuatan file followers ini sudah selesai. Jadi saya akan lanjutkan ketika file ini sudah selesai. Nah, setelah upload selesai, selanjutnya kita akan mendapatkan sebuah file yang berupa network of followers, yang isinya dimana informasi mengenai followers dari followers kita. Nah, untuk itu kita langsung saja dari CSV berubah ke data frame, kemudian dari data frame pindah ke graph. Kemudian ini untuk jumlah nodesnya atau jumlah akunnya sebanyak 272. Kemudian ini untuk menunjukkan followers kita dan juga degree-nya. Nah, kemudian ini hanya untuk menunjukkan namanya. Jadi kita bisa ambil salah satu contoh, misalnya yang paling atas, kita mau tahu namanya siapa, jadi kita langsung bisa cek. Nah, namanya Sandy Jeremy HS. Kemudian untuk core-nya 1. Kemudian ini untuk menentukan apakah ada community, jadi semacam ngecek ada community atau tidak di dalam relationship tersebut. Kemudian ini untuk menampilkan hasil perubahan. Jika ada community, maka ini akan selalu akan diupdate. Nah, setelah itu ini akan dijadikan satu dan memperbaiki namanya, jadi namanya akan diperbaiki. Kemudian ini adalah untuk menampilkan. Nah, kita bisa lihat kalau filenya jadi kayak gini. Jadi
akun saya itu kalau nggak salah ada di tengah-tengahnya persis ini. Nah, dia menyabang-nyabang, jadi ada saya sebagai pusatnya di sini, kemudian membagikan akun satu-satu, kemudian menghubungkan antara komunitas ini dengan komunitas yang lainnya. Jadi saya sebagai penghubung komunitas antara satu sama lain. Jadi semacam itu. Jadi itu semua penjelasan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata.